Halo teman-teman, kali ini aku mau membahas tentang hidup sehat pada saat pandemi corona. Perkenalkan, aku Faiznada Zulfa Sahara dengan NIM 1119014777. My biography. Nama panjangku adalah Faiznada Zulfa Sahara atau bisa dipanggil dengan nama kecil Nada. Tempat tanggal lahir di Gunung Kidul 17 Maret 2001. Alamat ada di Sionowetan, Pelayan, Gunung Kidul. Untuk sosial media ada Instagram @faiznadazs, bisa di-follow. Ada email juga faiznadazulfa17@gmail.com dan ada line dengan ID faiznadaanya4. Bisa di-follow juga. Hobiku adalah membaca, bernyanyi, dan traveling. Oke, lanjut di my biography. Makanan kesukaanku ada rendang, pecel lele, pecel ayam juga suka. Dan aku suka makan makanan yang berbumbu pekat, jadi yang bumbunya sangat terasa. Itu menurutku enak. Film kesukaan ada horor dan komedi. Musik kesukaan pop, tapi jazz juga suka, yang slow juga suka. Tempat kesukaan ada di mana bisa lihat sunset dan sunrise juga sebenarnya. Tinggi badan kurang lebih 167 cm, berat badan 55 kg. Nama orang tua ayah Ermus Mualim, ibu Dwi Supriyanti, dan saudaraku ada satu, adikku yang bernama Aura Latisha Aquin. Bagaimanakah cara kita hidup sehat pada saat pandemi COVID-19 ini? Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang nggak bisa kita lakukan? Lalu tips apa aja yang bisa kita lakukan selama di rumah aja? Nah, yang bisa kita lakukan setiap hari adalah pertama berjemur. Setiap pagi kita dianjurkan untuk berjemur 10-15 menit. Lalu olahraga ringan. Olahraga ringan bisa dilakukan selama 30 menit dalam sehari. Lalu banyak minum air putih, paling tidak 8 gelas sehari. Makan makanan yang sehat yang mengandung banyak gizi. Tidur yang cukup, kurang lebih selama 8 jam, dan menjaga kebersihan lingkungan maupun badan. Lalu apa aja yang dilarang untuk dilakukan? Yang pertama, panik. Kita dilarang panik karena itu dapat menurunkan imunitas tubuh kita sehingga kita dapat dengan mudah terserang virus. Yang kedua, pulang kampung. Kita diharapkan untuk bisa social distancing dan tetap di rumah aja untuk menekan penyebaran virus corona. Yang ketiga, tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Pastikan kita tetap menggunakan masker pada saat keluar rumah, agar kita dapat terhindar dari bahaya virus corona, dari bakteri-bakteri dan kuman yang secara langsung dapat terhirup oleh kita. Yang keempat, tidak jaga jarak. Pastikan kita tetap jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Selanjutnya, makan sembarangan. Kita harus tetap makan makanan yang sehat dan bergizi. Utamakan makan makanan yang kita buat sendiri di rumah dan jangan jajan sembarangan. Yang terakhir adalah bergantian alat makan, mandi, dan lain-lain. Pastikan juga kita menggunakan alat makan, mandi milik kita sendiri. Jangan bergantian dengan anggota keluarga lain ataupun orang lain agar kita dapat mengurangi risiko penularan virus corona ini. Pada saat di rumah aja, kita bisa membuat makanan atau minuman
untuk mengisi kegiatan kita sehari-hari di rumah. Di antaranya ada dalgona coffee, pai susu, dimsum, dan rainbow cake. Selain keempat resep ini, ada banyak sekali resep yang bisa kita coba. Mudah dibuat, dan resepnya pun banyak banget di internet. Pada saat pandemi virus corona saat ini, terapkan 4 jaga. Yang pertama, jaga kesehatan. Jaga kesehatan tubuh dari bahaya virus corona. Yang kedua, jaga kebersihan. Tetap rajin-rajin cuci tangan dan selalu menjaga kebersihan diri pada saat dari luar rumah. Yang ketiga, jaga pola makan. Tetap jaga pola makan 3 kali sehari dan makan dengan makanan yang bergizi. Yang keempat, jaga pola tidur. Tidur dengan minimal 8 jam sehari. Jangan lupa untuk 1. Cek kesehatan ke dokter. Selalu cek kesehatan secara berkala ke dokter agar kita dapat mengetahui kondisi kesehatan kita. Yang kedua, bagikan informasi kesehatan. Selalu share informasi kesehatan yang bermanfaat kepada keluarga, teman, dan orang sekitar. Yang ketiga, hubungi rumah sakit apabila merasakan gejala corona. Semisal kita merasakan batuk, tenggorokan sakit, dan lain-lain. Keempat, bagikan kabar yang baik agar imun tidak turun. Selalu share kabar yang baik terhadap perkembangan virus corona agar kita tidak merasa takut dan imun kita tetap kuat. Selanjutnya adalah diet sehat pada saat pandemi virus corona. Ada berbagai macam diet yang bisa kita pilih untuk menurunkan berat badan. Namun, tidak semua diet memberikan dampak penurunan berat badan yang konstan dan berdampak baik bagi kesehatan. Beberapa jenis diet mungkin dapat mempengaruhi perubahan berat badan, tapi berdampak kepada menurunnya kondisi kesehatan akibat penurunan berat badan yang drastis. Ada berbagai macam diet yang diiklankan melalui teknik penekanan yang menjanjikan. Alhasil, produk mereka cepat menarik perhatian dan perbincangan publik. Meski nyatanya, efektivitas produk-produk yang dijual tersebut membutuhkan syarat dan ketentuan tertentu dari diri seorang konsumen. Bagaimana diet yang sehat? Yang pertama adalah buat tabel rencana kegiatan, karena akan membantumu untuk tetap pada rutinitas harian. Yang kedua adalah menerapkan pola makan sehat. Pola makan sehat sangat penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga adalah jangan makan makanan yang langsung dari kemasannya, karena nanti zat berbahaya dari kemasan dapat tercampur dengan makanan. Yang keempat adalah jadikan saya ingin sehat sebagai tujuan. Dan yang terakhir adalah mengonsumsi apapun yang diinginkan sekali sehari. Peluangnya adalah 20% makan makanan yang kamu inginkan dan 80% untuk makan makanan sehat. Ada jenis-jenis diet sehat. Yang pertama adalah diet vegan. Para pelaku diet sehat satu ini tidak mengonsumsi aneka makanan yang berasal dari hewan, seperti daging, telur, susu, keju, yogurt, mayones, madu, dan aneka produk turunan lainnya. Yang kedua adalah diet keto. Diet sehat ini dilakukan dengan cara mengonsumsi menu makanan diet sehat rendah karbohidrat atau bahkan tanpa karbohidrat sama sekali. Yang ketiga adalah diet mayo. Diet sehat ini dijalankan hanya dalam waktu 2 minggu dan menawarkan penurunan berat badan yang cukup signifikan. Pantangannya hanyalah konsumsi garam dan makanan yang digoreng. Dan yang keempat adalah diet South Beach. Diet sehat ini mengutamakan makanan rendah karbohidrat dan tinggi protein serta lemak sehat. Makanan sehat pada saat diet. Yang pertama adalah sayuran, yang kedua buah-buahan, yang ketiga daging tanpa lemak, yang keempat ikan, yang kelima adalah oatmeal. Kelima makanan sehat tersebut mengandung banyak sekali serat, vitamin, mineral, dan banyak sekali kandungan gizi yang baik untuk kesehatan kita serta baik untuk melancarkan pencernaan.
sehingga mendukung kegiatanmu untuk melakukan diet. Lalu apa aja nih pantangannya pada saat diet? Yang pertama adalah pantang konsumsi minuman berkalori secara berlebihan. Yang kedua, pantang mengurangi jatah minum Anda. Yang ketiga, pantang menyediakan makanan sampah atau lebih dikenal dengan junk food atau makanan siap saji. Yang keempat adalah pantang tidur terlalu malam. Selanjutnya adalah olahraga pada saat diet. Ada 4 olahraga yang bisa kita lakukan di rumah dan sekitar rumah kita pada saat pandemi corona saat ini. Ada bersepeda, jogging. Nah, untuk bersepeda dan jogging ini dianjurkan untuk hanya di sekitar rumah aja dan tetap jaga jarak minimal 1,5 meter. Setelah itu ada sit up dan yoga. Untuk sit up dan yoga kita bisa lakukan sendiri di dalam rumah ataupun di sekitar rumah juga. Apa aja kebutuhan gizi kita sehari-hari terutama pada saat pandemi corona saat ini? Nah, kita bisa simak penjelasan tentang kebutuhan gizi yang kita perlukan sehari-hari di slide selanjutnya. Ada penjelasannya nih teman-teman. Mengonsumsi makanan bukan hanya soal memenuhi rasa lapar, namun kamu juga harus memperhatikan zat gizi yang ada di dalamnya. Untuk memperoleh gizi seimbang, diperlukan konsumsi dari berbagai kelompok makanan yang berbeda. Zat gizi yang dibutuhkan tubuh diantaranya adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Zat-zat gizi tersebut diperlukan untuk membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh, metabolisme, dan untuk mendapatkan energi. Bukan hanya ketiga zat gizi di atas, tubuh juga perlu mineral dan vitamin untuk pertumbuhan tulang, mengatur cairan tubuh, membantu proses metabolisme, pembentukan sel-sel darah, dan membentuk hormon maupun enzim. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan soal zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama adalah karbohidrat. Gizi yang dibutuhkan oleh tubuh ini memiliki 2 macam jenis, yakni karbohidrat simpleks dan kompleks. Dua-duanya berfungsi untuk meningkatkan energi kita supaya kita lebih semangat, kita lebih berenergi dan lebih siap untuk melakukan aktivitas. Yang kedua ada protein. Gizi yang dibutuhkan oleh tubuh selanjutnya adalah protein. Makanan yang mengandung lebih banyak protein diantaranya susu, telur, keju, daging, biji-bijian yang masih berkulit ari, kacang tanah, dan kedelai. Susu dan sejenisnya menjadi sumber protein terbaik. Selanjutnya adalah lemak. Lemak selalu diidentikan sebagai zat jahat dalam tubuh. Padahal beberapa jenis lemak masuk ke dalam kategori gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Lemak berguna untuk memproduksi energi dan pertumbuhan, baik badan maupun otak, serta memelihara pergantian jaringan. Lemak dibagi menjadi 3 golongan, yakni asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh tunggal, dan asam lemak tak jenuh ganda. Lalu ada vitamin. Vitamin sangat penting untuk metabolisme tubuh dan merawat sel tubuh. Setiap sel dalam tubuh membutuhkan vitamin untuk banyak proses di dalamnya. Dan kita paling sering kekurangan vitamin karena pemilihan dan cara pengolahan makanan modern. Vitamin C dan B kompleks sangatlah rentan terhadap suhu sehingga seringkali rusak ketika dimasak dalam suhu tinggi. Terlebih lagi, vitamin C dan B kompleks harus dikonsumsi setiap hari
karena kelebihannya tidak dapat disimpan dalam tubuh dan selalu dikeluarkan melalui urin. Vitamin dapat ditemukan dalam buah sayur seperti kacang-kacangan, bayam, apel, tomat, sunflower seed, alpukat, kale, sunflower seeds, buah bit, lemon, dan jeruk. Lalu ada mineral. Mineral juga sangat penting untuk pertumbuhan dan proses metabolisme dalam sel tubuh kita. Mulai dari rambut, kulit, tulang, hingga sel darah membutuhkan mineral dalam kesehariannya. Mineral juga meningkatkan fungsi syaraf dan membantu mengubah makanan menjadi energi. Apabila kita kekurangan mineral, dapat menyebabkan banyak proses metabolisme tubuh terganggu dan timbul masalah kesehatan seperti osteoporosis, anemia, mudah lelah, kulit kering, rambut rontok, hingga masalah keseimbangan hormonal. Selanjutnya adalah serat tumbuhan. Serat tumbuhan atau disebut juga dengan serat makanan, dietary fiber, adalah bagian dari makanan yang tidak dipecah oleh tubuh dan membantu untuk menjaga fungsi sistem pencernaan lebih baik. Serat berguna untuk membantu penyerapan nutrisi di usus, menjaga aktivitas usus tetap optimal, mengendalikan imunitas dan keseimbangan bakteri usus, dan melindungi sel-sel tubuh sehingga mencegah konstipasi, ambeien, penyakit hati, dan kanker usus besar. Yang terakhir adalah air. Sangat penting untuk mengisi ulang kadar air dalam tubuh kita dengan minum air mineral atau makan sayur buah yang memiliki kandungan air tinggi seperti timun, semangka, dan jeruk. Apa yang terjadi kalau kita kurang minum air? Kekurangan air bisa menyebabkan gangguan dan kerusakan pada banyak sel dan organ seperti otak, mata, darah, dan saluran pencernaan. Ciri-cirinya bisa terlihat dari daya konsentrasi yang lemah, mudi, mata kering, darah kental, tekanan darah rendah, konstipasi, air kencing yang kuning, sakit batu ginjal, dan sakit ketika kencing. Wah, ada juga nih memenuhi gizi seimbang dengan panduan piring makan. Yang pertama adalah setengah piring makan terdiri dari sayur dan buah-buahan. Makanlah sayur-sayuran dan buah-buahan dengan mengonsumsi beragam jenis dan warna. Yang kedua adalah seperempat piring diisi dengan protein seperti ikan, ayam, atau kacang-kacangan. Kurangi konsumsi daging merah ataupun daging olahan seperti sosis. Yang ketiga adalah seperempat piring makan diisi dengan makanan yang berasal dari beras, gandum, atau pasta. Perlu diingat jika kandungan gula dari roti atau beras berwarna putih tergolong tinggi. Jadi, perlu berhati-hati bagi yang memiliki masalah dengan gula darah. Yang keempat, disarankan untuk membatasi konsumsi teh atau kopi, batasi susu dan produk turunannya, dengan mengonsumsi sekitar 1-2 kali per hari, jus 1 gelas per hari, dan jangan mengonsumsi minuman dengan kandungan gula tinggi. Yang terakhir adalah tambahkan sedikit minyak seperti minyak zaitun, minyak kedelai, minyak jagung, dan lain-lain ke makanan kalian. Nah, yang terakhir adalah berapa banyak kalori yang Anda butuhkan setiap hari? Di Indonesia sendiri, berdasarkan rekomendasi dari Angka Kecukupan Gizi atau AKG dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, rata-rata kebutuhan untuk pria yang berusia 30-49 tahun adalah 2.625 kcal per hari. Sedangkan perempuan yang berusia 30-49 tahun
adalah 2150 KKL per hari. Nah, ada juga dari menurut pedoman diet 2015 sampai 2020 untuk orang Amerika, dan juga ada penelitian dari Institute of Medicine. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat dan sekian, bye-bye.